kalau sudah hidup dan di dalamnya ada Nabi Muhammad, maka hati itu akan menjadi golongan hati yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya akan selamat. Kalau sudah hatinya selamat, maka tidaklah dia melihat kecuali kebaikan, walaupun dia lagi dalam keadaan miskin. Kamu benghar, pasti ninggalin lu baik-baik. Kalau udah hatinya hidup, pendengarannya juga baik, pembicaraannya juga baik, dan seluruh anggota badannya akan baik. Dan hebatnya hati yang hidup akan baginda Nabi Muhammad SAW, itu hati akan sangat dikenal oleh baginda Nabi Muhammad. Hati nih, hati kita kalau sudah banyak Nabi Muhammad, kalau hati kita udah penuh dengan Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad paling cepat mengenal umatnya lewat hati yang terus terkoneksi kepada baginda Nabi Muhammad. Kenapa Habib? Karena jangankan kita yang hidup ini 19 menit ya, kita ngobrol lagi. Jangankan kita yang hidup nih, di dalam sejarah, dalam kitab hadis yang sahih, hadis yang sahih, dalam kitab Imam Al-Bukhari meriwayatkan Nabi sedang khutbah Jumat. Kan ini hari Jumat. Imam itu khutbah Jumat, dan dalam khutbah Jumat itu ada rukun-rukun yang gak boleh ditinggalkan oleh sang khatib. Maka kalau dia sedang melanturkan rukun-rukun khutbah, dia harus menyelesaikan, dia harus menghabiskan. Tapi hebatnya suatu hari dalam kitab hadis Sahihul Bukhari, ini hadisnya sahih, bahkan ini hadis sampai diriwayatkan dengan derajat tawatur. Arti tawatur cerita kejadian yang diceritakannya bukan oleh satu sahabat, tapi oleh puluhan sahabat, yang kemudian didengar oleh puluhan tabi'in, yang kemudian tabi'in menceritakan kepada ratusan tabi'in, yang kemudian diriwayatkan lagi oleh ribuan tabi'in sampai kita. Hadisnya mutawatir, hadisnya bagus banget. Apa bunyi hadisnya? Di dalam hadis itu diriwayatkan Nabi sedang menyampaikan khutbah Jumat. Ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah Jumat, lagi Nabi khusyuk menyampaikan khutbah Jumat, sahabat semua diam, khusyuk, nggak ada yang sampai berani untuk noleh kanan kiri. Sahabat itu saking khusyuknya digambarkan oleh sahabat-sahabat yang lain, kalau Nabi lagi ceramah, ka'anna fi ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung, saking khusyuk dan tenangnya. Karena burung itu hanya bisa hinggap kepada benda mati. Saking seriusnya para sahabat. Lain sih gak orang kan, orang lamun ngaji sarua serius, nunduk sare. Sahabat mah enggak, serius, fokus bener-bener. Tapi ada satu kejadian yang hebat. Ini dengerin baik-baik. Mudah-mudahan ini salah satu cara membuat hati kita hidup akan baginda Nabi Muhammad. Ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah, Nabi sedang menyampaikan tausiahnya, tiba-tiba Nabi melihat para sahabat mulai tidak khusyuk. Mereka saling melirik. Agak aneh, karena Nabi nggak pernah mendapati kejadian seperti ini. Para sahabat Nabi itu semuanya khusyuk. Ini enggak, tiba-tiba mereka saling melirik. Mereka satu sama lain melirik. Ketika Nabi mempelajari dan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, Nabi sadar. Ternyata Nabi mendengar ada sebuah tangisan anak kecil yang begitu sangat histeris. Tangisan anak kecil yang begitu sangat dahsyat. Dan Nabi mencari di mana sumber itu tangisan. Dilihat kanan kiri oleh Nabi, ternyata tidak ada anak kecil. Ternyata tidak ada yang namanya bayi lagi nangis. Setelah Nabi mulai mencari, ternyata Nabi tahu sumber tangisan itu bukanlah dari manusia bernama bayi, bukan dari manusia yang berstatus anak kecil, tapi tangisan itu bersumber dari pelepah kurma yang dahulu hanya hitungan beberapa minggu sebelumnya Nabi kalau khutbah Jumat nyendernya di pelepah kurma itu. Tapi ketika sahabat sudah mulai banyak yang masuk Islam, seorang perempuan wanita dari kaum Ansor membuatkan satu mimbar dengan 3 anak tangga untuk Nabi, supaya Nabi lebih tinggi terlihat oleh kalangan sahabat yang lebih banyak. Maka Nabi meninggalkan pelepah kurmanya yang biasa menjadi senderan Nabi. Nabi beralih kepada mimbar. Ketika Nabi beralih ke mimbar, ternyata tangisan itu muncul dari pelepah kurma. Kasih tahu sama Habib, pelepah kurma itu benda mati, benda hidup. Benda mati. Pelepah kurma, nggak ada kita yang ngali pelepah kurma goyang, pelepah kurma jalan, ada nggak? Cuman aja orang kabur. Dan ini hebat mukjizat Nabi Muhammad. Hebat mukjizat Nabi Muhammad. Terus kemudian tinggalkan jelma lewat membayar. Saya sudah pernah ningali jelma, bayar antum.
Ini hebat mukjizat Nabi Muhammad. Kalau mukjizatnya Nabi Sulaiman bisa bicara sama binatang, binatang itu hanya bisa bicara sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman doang yang dengar. Yang dengar cuma Nabi Sulaiman. Sahabatnya Nabi Sulaiman nggak ada yang dengar. Kalau mukjizat Nabi Muhammad, jangankan hewan yang hidup, benda mati bisa mengeluarkan suara yang didengar oleh seluruh sahabat baginda Nabi Muhammad. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendengar tangisan itu, ibu tahu nggak? Nabi Muhammad nggak melanjutkan khutbahnya, bapak-bapak. Nabi Muhammad tidak meneruskan lantunan khutbahnya. Maka Nabi berhenti sejenak dan Nabi menuruni anak tangga itu. Kemana? Nabi hampiri itu pelepah kurma yang di dalam beberapa riwayat tafsir menyatakan langkah kaki Nabi dari itu pelepah kurma ke mimbar hanya 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma di situ tuh. Dia jauh dari Nabi 8 langkah, nangis seperti anak bayi. Bahkan dalam hadisnya kalimatnya keadaan yang syak, hampir-hampir mau terbelah dua. Dia menangis. Akhirnya sama Nabi dihampiri, sama Nabi didatengin. Malah ada apa, kata Nabi Muhammad. Diajak ngobrol. Apa kata itu pelepah kurma? Ya Rasulullah, aku ini adalah pelepah kurma yang biasanya menjadi sandaranmu, wahai Nabi Muhammad. Dan aku ini biasa engkau jadikan untuk tempatmu menyampaikan kalimat-kalimat Allah, menyampaikan berbagai pesan-pesan hikmah, menyampaikan berbagai nasihat-nasihat. Maka ya Rasulullah, aku khawatir aku tidak bisa lagi berdampingan denganmu ya Rasulullah. Aku tidak bisa lagi dekat denganmu ya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai pelepah kurma, ketahuilah engkau akan selalu ada di dalam hatiku. Dan engkau sekarang kuberikan pilihan, engkau akan aku jadikan mimbar seperti semula, atau sekarang aku akan cabut dan aku akan tanam kembali, tapi nanti tumbuhnya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan pilih wahai pelepah kurma. Maka dia memilih untuk tumbuh di dalam surga Allah yang akan menemani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada para seluruh sahabat, wahai para sahabatku, kalau aku tidak datang menghampiri pelepah kurma dengan tangisan yang begitu sangat dahsyat, maka akan datang hari kiamat. Tangisannya belum selesai, wahai para sahabatku. Dan pelajarannya apa? Pelajarannya adalah saat pelepah kurma tidak memiliki hati, tidak memiliki jiwa, bukan benda hidup, mampu untuk Nabi tinggalkan kewajibannya dalam khutbah, hanya ingin menghampiri orang yang sedang merindukannya berupa pelepah kurma. Apalagi kita, apalagi kita yang hidup, apalagi kita yang punya hati, apalagi kita yang punya pikiran. Kalau dalam hati kita terus memikirkan baginda Nabi Muhammad, terus ada baginda Nabi Muhammad, tidak mustahil Nabi Muhammad akan meninggalkan alam barzaknya untuk mendatangi mimpi-mimpi kita. Dan itu Nabi yang bilang. Pengen gak mimpi Nabi Muhammad? Kalau cuma pengen banyak, tapi siapa yang usaha? Nabi bilang dalam hadisnya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqظah. Nabi yang bilang tuh. Masa kita gak mau mimpi Nabi Muhammad? Nabi yang bilang, apa kata Nabi? Siapa orang yang melihatku dalam mimpi, maka dia telah betul-betul melihatku. Wa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan gak mungkin mengikuti aku, kata Nabi. Artinya apa? Nabi nyampaikan tentang mimpi kepada sahabat yang udah setiap hari lihat Nabi. Ngapain Nabi sampaikan tentang mimpi? Enggak, Nabi sedang menyampaikan pesan kepada sahabat agar menyampaikan kepada orang yang setelah Nabi Muhammad, kita-kita nih. Agar kita yang walaupun saat ini tidak bisa berjumpa Nabi secara hayat, tapi kita bisa berjumpa dengan Nabi secara manam, tidur. Pengen dong mimpi Nabi Muhammad? Dan hebatnya orang yang mimpi Nabi Muhammad, dia akan jijik melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu tanda paling besar. Jadi jangan dibohongin juga. Karena banyak orang yang datang dikit-dikit, alhamdulillah semalam saya melihat Nabi Muhammad. Setelah lihat Nabi Muhammad, saya ketemu dia lagi main game online. Haridang, waduh. Enggak. Mimpi Nabi gak sembarangan. Mimpi Nabi akan membuat kita jijik nonton-nonton haram dalam handphone. Ngelihat aurat aja jijik. Gak mau kita. Itu tanda beneran Nabi Muhammad dalam mimpi kita. Ini enggak, saya mimpi Nabi Muhammad. Kumaha Nabi Muhammad? Pokoknya mah cahaya bib. Abis dia ngomong cahaya gitu, ketinggali keur di warnet, ningali nu hareudang. Lain cahaya Nabi, itu mah cahaya HP nu mah ningali. Gak ada, mimpi Nabi gak sembarangan. Gak setiap orang bisa mimpi Nabi Muhammad, gak setiap orang. Tapi siapa orang yang bisa mimpi Nabi? Orang yang bisa mimpi Nabi adalah orang yang di dalam hatinya penuh dengan Nabi Muhammad. Mau gak mimpi Nabi Muhammad? Mau mimpi Rasulullah? Murid datang ke guru. Ketika murid ini datang sama guru, kata muridnya, wahai guruku,
pengen dong mimpi Nabi Muhammad. Kata gurunya, bener kamu pengen mimpi Nabi Muhammad? Saya senang banget kalau ada anak santri datang minta doa supaya mimpi Nabi Muhammad. Nah jangan. Hari ini santri pengennya apa? Kumaha caranya viral siga Habib nih. Udah. Anak-anak muda sekarang ningali viralnya, dia nggak lihat pengorbanan ulama dulunya gimana, ningali viral mesti kenal, disambut kemana, yang viral siga Habib. Udah. Ibu jangan ketipu ngelihat sekarang orang-orang yang banyak pengikutnya, banyak tong ningali buahnya, tingali mereka ketika nanam bibitnya seperti apa, tumbuh buah begitu. Jangan langsung pengen jadi buah, dan jangan tertipu dengan pengikut yang banyak. Kalau barometer kebaikan itu dari pengikut yang banyak, Firaun banyak pengikutnya. Orang yang membela Israel sekarang banyak, pengikut itu bukan barometer ukuran orang baik atau tidak baik. Jangan sampai jadi barometer ukuran, jangan tertipu dengan masyarakat yang banyak yang mencintai kita. Tapi kitanya dimurkai oleh Allah gara-gara sholat subuh azan jam 4, anjeunna sholat subuh jam 8 lewat 4. Duha pakai kunut ya. Tong tertipu diri kita sama keadaan-keadaan sekarang. Makanya duduk sama orang soleh udah paling aman. Nah jadi si murid ini ngomong, guru gimana caranya mimpi Nabi Muhammad? Kata gurunya, oke. Kamu pengen mimpi Nabi Muhammad? Pengen, oke. Nanti sore kamu datang ke rumah aku, bawa pakaian, nginep di rumah aku. Oh, kata muridnya, spesial nih, diajak ke rumah guru, pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Panggil. Setelah muridnya datang, tahu nggak dikasih apa? Bukan dikasih amalan, bukan disuruh apa, disuruh makan anisa. Anisa itu adalah daging yang dicampur dengan kurma. Adatnya orang Arab biasa bikin itu. Arisa namanya. Apa namanya? Jadi daging kambing dihancur-hancurin, digobok-gobok, dicampur dengan kurma. Kalau makan itu sesuap, itu bikin tenggorokan tuh kayak kering, tapi nikmat. Tapi pengen bawaannya minum yang banyak. Pengen bawaannya, nah cek kurang tanya, wajik lah, gitulah kurang lebih. Kayak wajik, tapi wajiknya orang Arab. Ini wajiknya orang Arab. Atau dodol Garut gitunya, sehingga gitulah, bentuknya kayak gitu. Kata gurunya, kamu kesini, makan ini. Dikasih satu mangkok gede. Kata muridnya, wahai guruku, aku pengen mimpi Nabi, kok dikasih arisa? Terus tong loba naros, makan. Dimakan semua. Ketika dia makan sekali, 2 kali nikmat, 3 kali makin makan, hampir mendekati habis. Ketika mau minum, itu diberi cai guru. Guru orang kayak minum, cina. Oh, temenan minum. Aina cuci mulut, awas jangan minum. Ceguran, nurut si murid ini. Jangan minum, jangan. Habis engkau merasa kehausan, pergi tidur. Ketika dia tidur di tempat yang sudah disiapkan oleh gurunya, dan gurunya bilang, nanti malam kamu mimpi Nabi Muhammad, nanti malam kamu mimpi Rasulullah. Wah senang dia. Tapi setelah dia tidur semuanya, sholat subuh datang, dia bangun, gurunya keluar dari kamar pengen sholat subuh. Sebelum sholat subuh gurunya nanya, apakah kamu sudah mimpi Nabi? Ya wahai guruku, subhanallah, semalam aku gak mimpi Nabi. Terus kamu mimpi apa? Minum cai sagalon. Kamu mimpi apa? Saya minum air yang begitu sangat lezat yang menghilangkan dahaga saya. Lah nah mimpi itu? Iya wahai guru, karena aku sebelum tidur yang aku pikirkan cuma satu, cai di tenggorokan kering. Kata gurunya tersenyum, gurunya bilang, begitulah cara mimpi baginda Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Kalau kita mau tidur, yang kita pikirkan Nabi Muhammad, yang kita dambakan Nabi Muhammad, yang kita tanamkan dalam hati kita, pasti kita akan mimpi Nabi Muhammad. Nah jawabannya, bagaimana cara kita bisa memikirkan Nabi? Bagaimana cara kita bisa selalu menghadirkan Nabi? Dan supaya hati kita hidup, gimana caranya? Satu jawabannya, kenali baginda Nabi Muhammad.